Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, Syekh Nurjati atau Syekh Datuk Kafi adalah salah satu pendahulu Wali Songo di Cirebon, Jawa Barat. Syekh Datuk Kafi memiliki nama asli iaitu Syekh Idhafi Mahdi yang merupakan keturunan dari Syekh Datuk Ahmad. Syekh Datuk Kafi lahir di Semenanjung, Malaka, dan setelah beranjak dewasa, ia pergi ke Makkah untuk menuntut ilmu dan berhaji. Syekh Datuk Kafi kemudian pergi ke Baghdad dan menemukan jodohnya dengan Syarifah Halimah. Kemudian Syekh Datuk Kafi diutus oleh seorang raja dengan misi untuk berdakwah di tanah Jawa. Perjalanan Syekh Datuk Kafi tidak lepas dari hal mistis dari keramat yang dimiliki Syekh Datuk Kafi. Kisah kesaktian keramat Syekh Datuk Kafi diyakini oleh masyarakat Tatar Pasundan walau dalam penuturannya terkadang tidak masuk akal. Perjalanan Syekh Datuk Kafi ini menjadi tutur atau legenda yang turun-temurun di Tatar Pasundan. Lantas bagaimanakah kisah keramat sakti Syekh Datuk Kafi? Berikut adalah kisahnya. Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika. Dikisahkan kedatangan Syekh Datuk Kafi mendapat izin dari Ki Gedeng Tapa atau bermukim di daerah Pasambangan di sebuah bukit kecil yang bernama Giri Amparan Jati. Di tempat baru tersebut, Syekh Datuk Kafi mulai berdakwah mengajak masyarakat untuk mengenal dan memeluk Islam. Setelah mendengar tentang agama baru itu, orang-orang berdatangan dan menyatakan diri untuk masuk Islam dengan tulus dan ikhlas. Semakin hari, semakin banyak orang yang menjadi pengikut setia Syekh Datuk Kafi dalam interaksinya dengan masyarakat sekitar. Akhirnya Syekh Datuk Kafi menikah dengan Hadijah. Selain itu, Syekh Datuk Kafi merupakan keramat yang ada di Tatar Pasundan. Bagaimana tidak, hampir dari beliaulah terlahir para murid yang sangat luar biasa yang memiliki pengaruh besar. Selain memiliki murid yang sangat luar biasa, Syekh Datuk Kafi juga merupakan leluhur dari Raja-Raja Sumedang Larang. Syekh Datuk Kafi merupakan wujud dari Pangeran Santri atau Ki Gedeng Semedang, sang penguasa Kerajaan Sumedang Larang, Jawa Barat. Karena kealiman dan keikhlasan beliau dalam menyebarkan agama Islam, banyak cerita tentang karamah atau kelebihan beliau yang di luar nalar. Salah satunya mitos tentang pusat bumi Gunung Jati yang konon karena karamah dan kesaktian yang dimiliki Syekh Datuk Kafi. Syekh Datuk Kafi menjadikan pusat bumi yang berada di Gunung Jati sebagai tempat duduknya. Dari tempat duduknya itulah terpancar sinar dari dalam bumi yang menghadap ke permukaan tanah Pulau Jawa. Sinar itu menyoroti dan mengelilingi tempat beliau duduk yang memancar ke seantero jagat. Dari situlah Syekh Datuk Kafi dikenal dengan sebutan Syekh Nurjati. Sedangkan tempat duduknya kemudian dikenal dengan pusar bumi Gunung Jati. Adapun asal muasal pusat bumi konon menurut cerita rakyat dan legenda dari Cirebon. Pulau Jawa pada zaman sebelum ajaran Islam masuk dan berkembang adalah wilayah yang sangat angker. Pulau Jawa merupakan hutan rimba yang dipenuhi dengan rawa, juga ditumbuhi banyak pepohonan besar dan semak belukar yang lebat. Pada suatu masa di zaman Nabi Isa, di salah satu puncak gunung keramat di Pulau Jawa, hiduplah seorang petapa bernama Resi Bageral Banjir. Puncak gunung yang menjadi tempat pertapaan itu ialah Gunung Ciremai yang terletak di Kuningan, Jawa Barat. Puncak Gunung Ciremai diyakini tempat melakukan tapa Sang Resi Bageral Banjir demi meminta kepada Sang Hyang Maha Tunggal atau Tuhan semesta alam. Pertapaan ini dilakukan supaya diberikan ilmu wijan skrandil dan kesempurnaan sejati. Puncak Gunung Ciremai yang dijadikan tempat pertapaan Resi Bageral Banjir untuk mewujudkan keinginannya. Tak sia-sia keinginannya dikabulkan oleh Sang Hyang Maha Tunggal bersamaan dengan raga sukma ilmu wijin skrandil masuk ke tubuh Resi Bageral Banjir. Sang Resi langsung merasakan tubuhnya menggigil kedinginan dan akhirnya pingsan tak sadarkan diri.
Bersamaan dengan itu, tak disadari oleh Risi Bagral Banjir, ternyata puncak Gunung Cermai mendadak meletus dahsyat. Puncak Gunung Cermai itu ambrol terlepas dan terpental melesat jauh ke angkasa dan akhirnya jatuh ke tengah lautan. Puncak Gunung Cermai itu terombang-ambing di perairan laksana perahu dihantam ombak badai. Sementara itu, tubuh Resi Bagral Banjir telah raib hilang tanpa bekas layaknya pindah ke dimensi lain. Sekian ratus tahun berlalu, puncak Gunung Cermai masih terombang-ambing di tengah laut. Hingga suatu saat datanglah seorang pengembara yang menghampiri dan menaikinya. Beliau adalah Syekh Datul Kahfi. Setelah memperhatikan dengan seksama bentuk dan energi dari puncak Gunung Cermai tersebut, kemudian dia pun meyakini bahawa tempat inilah yang selama ini dia cari. Itulah petilasan tempat bertapa Resi Bagral Banjir yang merupakan salah satu pusat energi yang ada di Pulau Jawa. Segera Syekh Datul Kahfi melanjutkan dan menuntaskan apa yang pernah dilakukan Resi Bagral Banjir. Namun pertapaan yang dilakukan Syekh Datul Kahfi tentunya dengan ritual yang sesuai dengan ajaran Islam. Puncak Gunung Cermai yang semula terombang-ambing di tengah laut mendadak menjadi daratan biasa. Dan konon puncak Cermai itulah yang sekarang menjadi pusat bumi yang berada di Gunung Jati, Cirebon. Wallahu a'lam bishawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.